Berawal dari polemik dana donasi Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras, Pratiwi Novianti kini terjebak dalam berbagai pusaran permasalahan. Satu persatu, pihak yang pernah berdiri di belakangnya pun mundur, termasuk Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Keputusan mengejutkan itu ia ambil lantaran kecewa dengan sikap Novi yang dirasa sudah tidak berada sesuai prinsip hukum dirinya. Padahal Ricky sudah berkali-kali mengingatkan Novi untuk tidak terpancing atau bahkan menambah permasalahan. Namun ia seperti terhianati saat sang klien mengirim somasi kepada sang seteru Heru Kunchoro tanpa berkonsultasi dulu dengan dirinya. Kenapa ini sampai terjadi? Karena sudah terbanyak kekisruan yang terjadi di dalam donasi ini. Kita kan berbicara tentang donasi, tidak berbicara tentang permasalahan yang lain gitu loh. Akhirnya sampai muncullah yang namanya somasi dari Disna, dari Setara. Tapi Disna juga masih berkoordinasi dengan saya, Bang kami mau Setara, ya sudah silakan sajalah. Tapi yang enak-enak aja, soft. Jangan sampai buat kekisruan yang baru. Karena sudah nyambar-menyambar di antara HK dengan Novi, nyambar-menyambar yang sudah bersifat private. Nah, bersifat private ini kan malu dong kita kalau kita humbar-humbar di publik. Tapi terus gayung bersambut. Di sini tidak mengakui, di sini tidak mengakui, di sini merasa pernah terjadi gitu loh. Setelah telusuri ternyata malam sebelum berangkat umroh itu tanda tangan surat kuasa tanpa sepengetahuan saya. Saya juga tidak tahu. Disna saya tanya, Disna juga tidak tahu. Dia tahu setelah dalam negeri. Akhirnya kan Disna mencabut juga. Dua-dua kita sudah tidak berada di dalam area Novi lagi. Nah, namun saya belum ngomong itu sebelum saya cari benang merahnya. Walaupun saya sudah dongkol nih ya. Bukan hanya sekedar bicara saat meminta Novi untuk tetap menjaga ketenangan, Ricky Sitohang juga berusaha mencari jalan keluar terbaik bagi kliennya. Ia bahkan sempat bertemu dengan Heri di Surabaya dan saat itulah keputusan Ricky semakin bulat lantaran ia menemukan sejumlah fakta krusial yang ternyata selama ini diduga berusaha ditutupi oleh Novi. Lantas, benarkah semua itu memang mengisyaratkan bahwa Novi diduga berbohong kepada dirinya dan juga publik? Saya berangkat kebetulan ada case ya ke Surabaya. Nah, kemudian Heri Kunchoro ketemu dengan saya, difasilitasi oleh adik saya sendiri. Ya, pengacara Dr. Togar itu adik saya, ya, Togar Ciptumorang. Ketemu kita. Saya sampaikan kepada Pak Erik, kamu kenapa masih ngotot? Seperti udahlah kita close saja. Bang, izin bang, justru aku yang minta itu di take down. Ya, aku kan gak enak dengan keluarga saya gini. Ya sudahlah, kenapa sih sampai ngotot gitu bang? Ya, saya jujur bang, apa yang saya sampaikan itu semuanya ada, fakta katanya. Coba saya pengen tahu sih, apa sih yang kau ketahui tentang dia? Nah, ditunjukkanlah itu, ya, fakta-fakta yang saya lihat. Nah, sesuai dengan fakta realitas saya berbicara nih ya. Secara jujur saya tanyakan dengan kisru yang ada ini, kamu jujur kepada saya. Tapi dia menolak, membantah semua itu bohong. Ada WA-nya bahwa ketemu di ini, ketemu di Jakarta, memang ada jawabannya enggak, memang ada, enggak gitu ya. Tapi bahasanya itu kan ada tuh, bahasa panggilan tuh ada ya. Ada, itu nggak bisa dibohongi, bahasa panggilan tuh. Nggak perlu saya jabarkan lah, sudah ngerti kalian bahasa panggilan antara Pak Heri dengan Novi sendiri. Jelas kok bahasa itu kok. Dan itu juga saya lihat juga pada saat saya di Surabaya. Yang tidak dihapus, yang tidak diblur. Gitu loh. Jadi mata saya kan udah lihat semua. Masa saya bohongi lah, walaupun saya sudah curiga, isi yang diblur ini apa sih? Nah terungkaplah pada saat saya lihat di Surabaya. Saya lihat, oh isinya ini rupanya. Apa isinya saya yang tahu. Kan gitu, itu kan nggak boleh dipublikasikan karena itu private. Sebagai seorang yang pernah terjun sebagai penyidik, Ricky Sitohang merasakan banyak kejanggalan saat ia mengumpulkan data dan fakta di balik perkara Novi. Meski saat ini dirinya sudah bukan lagi kuasa hukumnya, namun Ricky menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjaga privasi mantan kliennya tersebut. Dia juga tidak menjelek-jelekan Novi di depan publik sepahit apapun kebenaran yang sebenarnya sudah ia ketahui.
karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moralnya sebagai seorang pengacara. Kalau kita mau transparan, transparan aja. Buka saja. Kalau seandainya memang itu transfernya itu tidak diketahui yang bersangkutan, katakan aja diketahui, buktikan saja. Tapi jangan sampai faktanya diketahui ditransfer atau ada permintaan segala macam, kemudian memutarbalikkan fakta, ini yang nggak benar. Saya sebenarnya tahu semuanya gitu loh ya. Saya ini kan seorang penyidik, jadi saya meneliti sesuatu tidak segampang apa yang dibayangkan orang, disampaikan oleh NP kepada saya, terus saya terima bulat-bulat. Enggak, saya akan cross-check. Cross-check kepada objek. Siapa objeknya? Ya si ini. Kenapa bentuk seperti ini? Seperti ini. Tapi saya punya komitmen ya. Walaupun saya mundur sebagai seorang lawyers yang punya tanggung jawab moral, saya tidak akan pernah berbicara tentang Novi, apalagi menjelek-jelekkan Novi ke publik. Karena bagaimanapun saya adalah mantan kuasa hukumnya. Saya juga harus jaga privasi daripada Novi. Saya tidak akan bicara tentang hal itu. Seperti diketahui, sebelum Ricky Sitohang, Novi juga ditinggalkan oleh banyak orang yang sebelumnya berpihak. Hal itu pun lantas membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Secara belak-belakan, Ricky mengungkapkan bahwa selama ini memang tidak ada koordinasi yang cukup baik di antara tim Novi. Wanita yang mempunyai julukan Ibu Peri itu pun dianggap kurang memberikan apresiasi, apalagi mendengarkan baik-baik saran para kuasa hukumnya. Kalau saya lihat satu aja, tidak adanya koordinasi dan penghargaan terhadap lawyers yang bersangkutan. Kalau seandainya ya siapapun penggagas itu ya menghargai kedudukan di antara lawyers ini, tidak akan seperti ini ya. Sehingga terjadi carut-marut ini pada saat kita mengambil langkah, ternyata sudah diambil langkah yang lain tanpa ada koordinasi. Jadi kita klien juga jangan suka-suka kita juga. Pablo mundur, Ryan mundur, Cicil mundur, semuanya mundur. Nah, kenapa? Harusnya bertanya, kenapa sampai mundur? Berarti tidak adanya koordinasi yang intensif di antara mereka. Siapa yang lakukan? Seharusnya klien ini mengumpulkan semuanya untuk menyatukan persepsi. Dan itu pernah saya sampaikan. Jangan ikutin mau hatimu, tapi ikutilah nurani yang benar, pendapat-pendapat orang yang lebih tua darimu, supaya kamu tuh jangan terjerembab. Kalau ini kau lakukan, saya sampaikan, kalau satu mengatakan saya gila, saya marah. Tapi kalau seandainya sampai 10-20 orang mengatakan saya gila, saya perlu bertanya, benar nggak saya gila nih? Itu analoginya begitu saja. Nah kalau ini ganti mundur, ada apa? Ini yang salah siapa sih sebenarnya? Bahkan saat Ricky Sitohang kembali ke Jakarta dari Surabaya pasca menemukan fakta mengejutkan, Novi sama sekali tidak menggubrisnya. Hal itu tak pelak membuat Ricky merasa sangat direndahkan oleh sikap sang klien. Apalagi selama ini dirinya sudah dengan tulus ingin membantu Novi. Namun ibarat pepatah, seperti susu dibalas air tuba, Ricky pun memberikan pesan menohok kepada mantan kliennya tersebut. Saya kasih tahu, saya udah selesai dari Surabaya. Saya ketemu dengan Pak Heri Kunchoro. Saya kembali ke Jakarta, nggak dijawab. WA, ada WA-nya tuh. Nggak dijawab juga, ya sudah, berarti lo nggak mau dengerin lagi, sudah, emang gue pikirin. Gitu loh. Emang siapa lo nggak jawab-jawab gue? Gitu. Kalau kasarannya, gue ini jenderal lo, sombong banget lo. Gue udah bantu-bantu lo kok. Seenakmu nggak jawab apa yang saya sampaikan, padahal tujuan saya baik. Kalau mau tersinggung, sebenarnya saya yang tersinggung ini. Gue sampai kayak nanya-nanya. Jangan pancing-pancing saya berbuat baik sama orang, kalau dipancing saya lebih sadis loh. Ya, jangan main-main gitu loh. Kalau saya mau buka sekarang, kalau saya mau kasar-kasarannya, kalau mau hitung-hitungan, saya datang setiap hari itu media kepada saya tuh berapa puluh juta sudah habis uang saya. Ada dibayar sama dia? Ada, gue ikhlas aja kena adik-adik gue, sudahlah. Gue nggak mikir karena saya melakukan amal. Gitu loh. Datang ngasih adik-adik itu semua tuh. Pernah gue minta sama dia, kagak. Ngingetin aja kagak kok. Dan gue nggak minta butuh itu. Karena gue ikhlas. Tapi jangan saya sudah ikhlas, dikangkangnya begitu, ini nggak bener juga gitu loh. Ini namanya itu hormatilah orang yang telah membantu dirimu. Jangan pada saat kau butuh, kau mengibah. Memberikan suatu gambaran,
pertolongan. Tapi giliran kau butuh, kau geletakin aja, kau anggap itu seperti sampah aja. Di balik semua yang telah terjadi, Ricky Sitohang tetap mendoakan Novi agar senantiasa mendapat perlindungan dan kekuatan dari Sang Pencipta. Namun, ia juga meminta kepada mantan kliennya untuk mengintrospeksi diri, jangan terlalu mengedepankan ego, apalagi melihat sudah banyak orang yang ingin membantunya, namun satu persatu kini mengundurkan diri. Tolong introspeksi. Kenapa sampai nggak kuat akhirnya mundur? Nggak kuat mundur, kenapa? Karena berarti ada benang merah yang terputus yang tidak bisa bersambung kepada para pengacara itu. Nah, ini harus dicermati. Jangan terlalu gampang tanda tangan, ganti tanda tangan, ganti. Emangnya ondel-ondel apa? Ke gua digituin enak aja, sembarang tege gitu. Ntar dulu bayar kagak apa kagak lo perlakuan kayak gitu, kualat lo ntar. Jangan main-main sama saya gitu loh. Saya boleh baik, tapi jangan sakiti saya. Saya jauh lebih sadis dari orang lain kalau sudah berbuat gitu loh. Tapi itu pun saya pesankan, jagalah dirimu, banyak berdoa, kau baru pulang umroh, dekatkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa, biar kau selalu berjalan diridhoi olehnya. Ya kira-kira gitu ya.